Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Pasaribu dari kelas PCKRB 24 dengan NIM 62411111014. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab soal-soal yang ada di ujian tengah semester pada tahun ini. Jadi yang pertama itu soalnya, bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sebagian warga muda Indonesia yang terpengaruh identitas Korea seperti drama Korea, lagu Korea, gaya rambut, dan sebagainya. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Mengapa hal ini terjadi dan apa saja bentuk identitas nasional yang negara Indonesia miliki? Menurut saya, pengaruh budaya Korea terhadap anak muda Indonesia itu hal yang wajar dikarenakan perkembangan teknologi dan media sosial. Tapi jika ini berlebihan bisa melunturkan identitas nasional seperti tidak mencintai budaya sendiri. Nah, identitas Indonesia itu yang pertama Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan budaya lainnya. Nah, jadi kita boleh menyukai budaya luar atau asing, tetapi kita tetap menyukai budaya Indonesia. Baik, di sini lanjut soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan integrasi nasional. Ada yang berpendapat bahwa integrasi wilayah kita dipandang gagal akibat lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Benarkah demikian? Jadi, integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan suku, budaya, agama, dan daerah menjadi satu bangsa Indonesia. Lepasnya Timur Timur tidak berarti integrasi nasional gagal, karena Indonesia tetap mampu menjaga persatuan wilayah lainnya. Integrasi nasional harus terus dijaga melalui rasa nasionalisme dan persatuan. Baik, soal selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan mengapa Undang-Undang NKRI 1945 disebut sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia, serta jelaskan berapa kali amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan, perubahan penting apa saja yang terjadi setelah amandemen, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketatanegaraan Indonesia. Jadi, Undang-Undang NKRI 1945 disebut hukum dasar tertinggi karena semua peraturan di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Amandemen pentingnya yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan dibatasi, dan dibentuk Mahkamah Konstitusi. Amandemen membuat sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Baik, soal selanjutnya yang terakhir, yang nomor 4. Uraikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia serta kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara. Selain itu, jelaskan juga kewajiban negara terhadap warga negara Indonesia. Jadi, hak warga negara meliputi hak pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kebebasan beragama. Kewajiban warga negara yaitu mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan bangsa. Sedangkan kewajiban negara adalah melindungi rakyat, memberikan pendidik, keamanan, dan kesejahteraan.